Halo halo, hari ini gue mau update doyan cerita. Mungkin bridgingnya adalah gue tuh termasuk cewek yang suka nonton bola. Dari tahun 2000-an akhir lah ya. Pertama kali nonton bola kayaknya gue yang bener-bener akhirnya gue tahu maksudnya aturan-aturan dasarnya gitu, yang nonton bola serius gitu tuh 2008. Dan maksudnya dari situ gue jadi orang yang lumayan sering nonton bola. Ternyata seru banget ngikutinnya, ditambah bokap gue juga suka banget bola, jadi gue dikasih tahu dan di doktrin lah istilahnya gitu ya sama dia, karena dia selalu nonton bola. Ditambah gue kuliah, gue ketemu sama temen-temen circle gue yang suka nonton bola. Dulu zaman-zaman kuliah juga nobar sering banget ngikutin champion, IPL dan lain-lain. Cuman gue nggak terlalu ngikutin Serie A. Ya gitu. Hari ini gue ada di fase lagi yang aduh gitu, karena tim kesayangan aku Manchester United itu lagi ancur-ancuran terus di awal-awal musim 2023-2024 ini. Ditambah semalam tuh gue harusnya nonton, karena kan ya balik lagi ya, gue kan sih nonton bola, jadi gue udah berencana sebenarnya semalam nonton live MU Munchen, cuman ketiduran sampai akhirnya gue tiba-tiba kebangun tapi itu udah kayak di menit 90. Jadi kayak tiba-tiba loh skornya kok 4-2 nih gitu. Terus oke, gue memutuskan untuk ya udah gue lanjut tidur aja. Gue nontonnya besok gitu. Gue nontonnya full match ya. Gue nonton full match. Sambil seperti biasa gue ngedengerin pandit-pandit kesayangan gue juga, Koci sama Hanif lagi live reaction pertandingannya, karena gue suka aja gitu, kayak gue nonton bola live tapi gue sambil dengerin mereka live reaction, karena ada beberapa ceng-cengan yang menurut gue kocak dan emang ya jadinya suasananya juga jadi ya udah hidup aja buat gue, jadi gitu. nggak nggak serius-serius banget, ada bercandanya. Jadi gue selalu kayak gitu kalau gue nonton match yang delay gitu. Kalau ngomongin match semalam sih, akhirnya tadi pagi tuh gue gak nontonin pandit sama sekali. Jadi gue pengen ngerasain vibe-nya gue nonton kayak gue nonton live gitu. Jadi gue belum sama sekali buka sosmed, terus gue belum buka-buka YouTube pandit, Twitter, apapun, sosmed, apapun lah yang biasanya gue buka tiap pagi nemenin gue sarapan. Jadi gue tunggu sampai sampai gue lowong gitu, baru gue nontonin full matchnya gitu. Jadi gue bener-bener ini kayak gue baru selesai nonton, terus ini gue bener-bener baru ngerasain vibe kayak nonton live semalam jadinya gitu. Karena kebetulan hari ini nggak ada yang nge-spill juga nih, maksudnya WhatsApp gue kayak gue kalah MU kalah atau apa, alhamdulillah nggak ada yang nge-spill kan. Jadi kayak ya udah, gue masih virgin gitu, maksudnya pikiran gue tentang match ini yang barusan gue tonton. Ya sebenarnya ya itulah ya, maksudnya gue sebagai fans MU yang pengennya realistis aja ya, dan amatir banget lah gitu. Lumayan matchnya, cuman ya memang di fase ini kan awal-awal itu MU memang lagi apa ya, kasihan lah kalau gue lihat. Karena gue ibu-ibu cewek, jadi gue lebih ke sisi humanis dan kebawa perasaannya adalah ya udah kesian aja nih tim gitu, masalahnya banyak. Terus lagi beberapa match awal ini tuh lagi kayak super duper mainnya, sorry to say ya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin match semalam lebih mending daripada 2 kekalahan beruntun sebelumnya sama Arsenal sama Brighton. Semalam tuh lebih mending secara permainan, bener-bener kayak high press banget. Di first half tuh mereka sama-sama ngepres gitu, malah di
20 menit pertama tuh banyakan MU ngepress gitu. Jadi ya gue melihat peningkatan harusnya dari sisi permainan. Ini omongan gue yang amatir banget lah ya gitu. Tapi maksudnya gue melihat karena kan gue sih ngikutin bola aja gitu. Jadi ya oke, walaupun tetap kalah 4-3 tapi kalah yang sebenarnya gue sendiri tuh sebagai fans realistis sebenarnya udah memprediksi bakal kalah gitu ya, tapi ternyata kalahnya bukan yang dibantai atau bukan kalah yang memalukan, karena kan dia main di Munchen terus dia bisa selisih 1 gol aja. Itu buat gue fans realistis ini ya not bad lah gitu. Maksudnya pengennya sih MU bisa main kayak gini lagi, dan ya pasti lebih dari ini lah ya, tapi maksudnya at least ada di level ini bisa ngelawan gitu untuk beberapa pertandingan ke depan. Gue merasanya adalah ya gue nggak sakit-sakit banget karena lumayan ngelawan tadi, tapi ya memang ya udah habis ini gue nggak tahu apa yang akan dilakukan sama Ten Hag di ruang ganti gitu ya. Yang pasti udah banyak banget sebenarnya mau gue omongin di kepala, tapi kayak aduh gue nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi gue akan berusaha bisa ngupdate kayak gini-gini deh gitu. Sebenarnya hal yang lagi jadi interest gue ya memang bola ini ya, karena memang gue literally nontonin tiap hari sih. Kita berharap aja ya fans Red Devils di luar sana supaya ada comeback dari tim kesayangan kita di beberapa pertandingan ke depan. Yuk gitu. Gue realistis, gue nggak mau yang kayak ngomong-ngomong MU Tsunami Trophy apa segala macem, enggak gitu. Tapi gue juga gak mau yang pesimis juga gitu, karena however ini Manchester United kayak salah satu tim terbesar di dunia gitu ya. Jadi ya kita doakan saja ya teman-teman di luar sana. Abis ini gue baru mau nontonin beberapa video pandit seperti yang gue lakuin setiap pagi, karena tadi emang belum gue lakuin. Kita berharap hari apa sih MU tuh minggu lagi ya lawan Burnley kalau nggak salah ya di IPL ya. Review pertandingannya sih tadi udah sempat gue singgung, tapi kalau man of the match gue sorry banget bahkan ngelihatnya bukan di MU ya, tapi di Munchen. Buat gue yang tadi mainnya bagus itu ada 2, satu Musiala sama Upamecano. Karena Upamecano adalah salah satu back tengah yang tadi kalau gue sambil ngedengerin live reactionnya Koci, dia sampai bilang kayak Upamecano ini melakukan pekerjaan 2 orang, karena kayaknya back kanannya Munchen mandul gitu, lumayan mandul di pertandingan tadi. Kalau Musiala karena dia gercep aja sih gue ngelihatnya, terus kayak positioningnya selalu oke, terus ngasih assist terus, dan ya dia tahu dia harus ngapain aja sih gitu. Kalau di MU gue ngelihatnya yang paling mending ya, mungkin makanya gue nggak bisa bilang man of the match juga sih, yang paling mending ya mungkin Casemiro kali ya. Gue melihatnya adalah ya Casemiro kan di beberapa pertandingan sebelum ini lagi agak turun performanya, jadi gue ngeliatnya yang sekarang lagi agak mending hari ini gitu. Sama gue melihat ada perkembangan dari Rashford yang udah mulai gak egois lagi, jadi udah mulai ngasih assist ke Højlund lah gitu. Dan ya thank God Højlund akhirnya pecah telur ngegolin ya. Jadi gue berharapnya abis ini MU bisa escalate permainannya gitu ya, karena ini lawan Munchen. Maksud gue benar kata Pochi tadi, kayak 3 gol di kandang Munchen itu sebenarnya oke, tapi sayangnya udah kebobolan 4 gol gitu kan. Jadi kayak sebenarnya mentalnya harusnya sebagai Manchester United harusnya nggak sedrop itu ya. That's why kayak di akhir-akhir muncul gol-gol surprise dari Casemiro sama siapa? Ya Casemiro dua-duanya kan ya.
yang terakhir gitu. Semoga abis ini gue bisa update tentang bola lagi ya, karena seru banget sih. Sorry banget kalau ada yang menilai ini sesuatu yang berlebihan karena cewek nggak ngerti bola apa segala macam soto. Ya udahlah, gue kan buat ini cuman buat lucu-lucuan dan buat file gue aja gitu. Cuman mau cerita aja karena gue doyan cerita. Dadah.